Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan orang tua wali murid serta anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini bahwa berkaitan dengan edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda tentang masa darurat wabah corona, kegiatan belajar mengajar di SMP 8 tentunya dialihkan belajarnya di rumah. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Guru berkaitan dengan siswa belajar di rumah, mohon kiranya dapat memberikan tugas secara daring, baik itu melalui internet, WA, atau melalui juga paguyuban kelas. Oleh karena itu juga wali kelas punya peranan penting untuk mengkomunikasikan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru dan anak-anakku bahwa kesempatan belajar di rumah ini karena wabah virus corona yang sedang mendunia. Oleh sebab itu anak-anak harus berada di rumah, jangan sampai anak-anak berkumpul pergi keluar rumah sehingga akan menyebabkan dampak dari virus corona. Dengan belajarnya diperpanjang di rumah sampai tanggal 15 April, tentunya mohon kiranya juga pada Bapak Ibu orang tua siswa juga dapat mengawasi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Bapak Ibu Guru dalam memberikan tugas pembelajaran maupun tugas untuk siswanya itu juga secara tidak langsung terjadwal. Sehari minimal 2 mata pelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa sehingga tidak terbebani bagi siswa, sehingga tidak terlalu banyak siswa akan merasa senang atau enjoy, tidak stres. Kalau Bapak Ibu Guru memberikan tugas terlalu banyak, maka ini juga menjadi beban. Oleh sebab itu kerjasama antara guru dan orang tua siswa serta siswa untuk belajar di rumah betul-betul dimanfaatkan. Berkaitan dengan daring ya, belajar di rumah, anak-anak bisa juga memanfaatkan ya dengan daring, yaitu bisa belajar di rumah edukasi rumah belajar ruangguru.com. Kemudian juga dari pusat teknologi dan komunikasi dari Kemendikbud itu juga banyak sekali ya laman-laman belajar yang harus di-linkkan sehingga nanti anak-anak juga walaupun tidak belajar di sekolah tapi juga belajar di rumah. Ini juga sangat penting jika anak-anak ingin ya menambah pengetahuan dan tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa. Kami mohon juga kepada Bapak Ibu ya, sirkulasi tugas maupun modul yang diberikan kepada anak-anak itu adalah salah satu media pendidikan karakter yang harus kita terapkan juga kepada anak didik sehingga orang tua betul-betul memahami apa yang sekarang ini sedang mewabahnya virus corona. Anak-anak harus menjaga jarak, harus mencuci tangan dari tempat sesuatu ingin masuk ke rumah sehingga kebersihan lingkungan, kebersihan rumah itu harus dijaga. Mungkin itu yang perlu dapat sampaikan kepada anak-anakku selama belajar di rumah, dan mudah saja wabah virus corona ini cepat selesai, anak-anak akan kembali ke sekolah kembali. Mungkin bagi orang tua siswa yang siswanya di kelas 9, memang tahun ini tidak ada ujian nasional. Kelulusan dari ujian nasional tidak ada, tapi yang menentukan kelulusan adalah dari sekolah, sehingga nilai diambil dari semester 1 sampai semester 5 dan siswa itu masih aktif juga sampai semester 6. Mudah-mudahan anak-anakku di SMP 8 yang kelas 9 anak-anak bisa
nantinya dapat melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu yang perlu Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf pada Bapak Ibu orang tua siswa, karena ini adalah memang anak-anak harus belajar di rumah, lebih menyelamatkan keselamatan anak-anak daripada anak-anak harus berkumpul di sekolah. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herniwati Farmasi, saya dari kelas 9-10. Seperti yang kita ketahui, Pak Presiden mengumumkan untuk kita di rumah saja, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Seperti yang kita ketahui, virus corona ini belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya. Hal terbaik yang bisa kita lakukan sekarang untuk mencegah, menangkal, menyembuhkan infeksi virus ini dengan cara meningkatkan imun tubuh kita. Cara meningkatkan imun tubuh kita, sistem imun tubuh kita dilakukan bisa di rumah saja. Jadi sistem imun tubuh kita adalah pertahanan kita dari patogen atau mikroba berbahaya dari luar tubuh. Sebenarnya sistem imun itu ada di sel darah merah, sel darah putih, atau kepingan darah. Dia ada di daerah kita yang sering kita bilang sel darah putih atau leukosit. Selama kita hidup kita membutuhkan sistem imun tubuh. 1. Memperbanyak memperbanyak makan sayur dan buah. 2. Aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 3 kali dalam seminggu, minimal waktu 4-60 menit. 3. Hindari stres. 4. Hindari alkohol atau merokok. 5. Tidur cukup. Ibarat kalau badan kita ini HP yang lowbat, butuh dicas. Nah, badan kita juga butuh dicas, yaitu tidur cukup, remaja sekitar 9-10 jam per malam, dan orang dewasa sekitar 7-8 jam per malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Amniati dari kelas 72. Apa itu COVID-19? COVID-19 bisa disebut juga dengan virus corona. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. COVID-19 pertama kali diidentifikasikan di kota Wuhan, di Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. COVID-19 telah bersebaran di berbagai daerah di dunia termasuk Indonesia, dan juga kasus positif corona terus bertambah. Bagi kalian yang ingin berpergian atau sedang sakit pilek atau batuk, kalian wajib banget untuk menggunakan masker. Dan juga sering-sering cuci tangan setiap 20 menit sekali. Kegiatan saya di rumah adalah masak, bantuin ibu, olahraga, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Sharon Kesia Aurelia, kelas 7-3. Kali ini aku akan membahas tentang virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Pada awalnya, para ahli memberi nama virus yang kasusnya pertama kali mewabah di negara Cina atau tepatnya di Wuhan sebagai SARS-CoV-2, sedangkan penyakit yang disebabkan infeksi virus corona SARS-CoV-2 disebut COVID-19. Istilah COVID-19 adalah kependekan dari Corona Virus Disease 19 yang kemudian menjadi nama resmi, yaitu virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Virus corona itu berasal dari negara Cina, tepatnya di Wuhan. Adapun istilah-istilah dalam virus corona atau COVID-19 antara lain ODP,
ODP adalah orang dalam pemantauan atau pengawasan. Cara mencegah virus corona antara lain menghindari keramaian, berdiam diri di rumah, dan tidak melakukan hubungan kontak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Alpujiati dari kelas 98. Baik, belakangan ini kita sering mendengar tentang COVID-19 atau yang biasa disebut dengan coronavirus. Coronavirus itu sendiri merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru saja ditemui. Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali di Wuhan, Cina pada awal Desember 2019. COVID-19 telah menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan kasus COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Salah satu cara melawan COVID-19 yaitu dengan cara social distancing. Social distancing itu sendiri merupakan sebuah cara yang direkomendasikan oleh ahli kesehatan masyarakat untuk memperlambat penularan virus COVID-19. Untuk teman-teman, ayo bantu cegah virus COVID-19 dengan cara social distancing ini. Kurangi perjumpaan, hindari kontak fisik secara langsung, dan jauhi tempat-tempat perkumpulan orang banyak. Sekian dari saya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Priliani Nurfatul Aziza, kelas 910, ingin menjelaskan cara sederhana mencegah virus corona yang wajib dilakukan. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dan membilasnya dengan air yang mengalir minimal 20 detik. 2. Hindari sentuh wajah karena virus masuk melalui segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. 3. Etika bersin dan batuk menggunakan siku bagian dalam. Dan 4. Selalu memakai masker sebab virus corona dapat menyebar melalui droplet yang dapat masuk ke dalam tubuh. 5. Hindari berinteraksi langsung. 6. Hindari berbagi barang pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra dari kelas 92 ingin membahas tentang virus yang dirasakan oleh banyak warga sekarang, yaitu virus corona. Virus corona atau yang disebut juga dengan COVID-19 adalah virus yang mengancam gangguan pernapasan, pneumonia akut, hingga kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah di Cina dan berbagai negara lainnya seperti di Indonesia. Bagaimana Anda mengetahui Anda memiliki coronavirus? 1. Gatal di tenggorokan, 2. Tenggorokan kering, 3. Batuk kering, 4. Suhu tinggi seperti di atas 38 derajat Celcius, 5. Sesak napas, 6. Kehilangan bau dan rasa. Jadi ketika Anda memperhatikan hal-hal ini, dengan cepat ambil air hangat dan air lemon lalu diminum. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk dari sang penderita COVID-19. 2. Memegang mulut atau hidung atau bahkan memakan sebelum mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang barang-barang atau benda yang terkena dengan air liur si penderita COVID-19. 3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Yang saya lakukan di rumah adalah membantu orang tua saya, 2. Mengerjakan tugas yang diberikan guru saya di sekolah, 3. Beribadah, 4. Rajin berolahraga dan berjemur di luar rumah jam 10 atau jam 11 pagi, minimal 5 menit, dan selalu. Saya Julita Butumanik dari kelas 911. Perkenalkan, nama saya Intan Sari, saya dari 911. Hai, nama saya Elvira Radianita dari kelas 911. Kau tetap setia. Social distancing ini adalah pencegahan COVID-19. Ini menganjurkan orang untuk tidak berkunjungan ke tempat lain jika tidak penting dan
tidak kontak langsung dengan orang lain. Social distancing itu tidak berkontakan langsung dengan orang lain atau tidak berkumpul di tempat keramaian. Social distancing adalah seorang tidak diperkenan perjabatan tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi langsung untuk mencegah penularan virus COVID-19. Selama saya libur, saya tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberi guru, menjaga hidup sehat, membantu membersihkan rumah. Saya lakukan saat liburan sekolah adalah mengerjakan tugas dari guru dan membantu orang tua di rumah. Yang saya lakukan di rumah adalah mengerjakan PR yang dikasih Bapak Ibu guru serta membantu orang tua. Teman-teman di rumah selalu jaga kesehatan, makan teratur, supaya mencegah COVID-19 ini. Semangat untuk mengatasi penderitaan COVID-19. Semangat menjalankan tugas untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Wirawardini dari kelas 73. Nama saya Milva dari kelas 73. Perkenalkan, nama saya Eodia Marstani pada kelas 73. Nama saya Marine Fajar Sprinkler Taranda, kelas 73. Kali ini saya akan menjelaskan tentang corona ataupun yang sering disebut dengan COVID-19. Masyarakat yang belum merasakan gejala sakit apapun sekarang saatnya membentengi tubuh, meningkatkan daya imun tubuh dengan disiplin menerapkan pola hidup sehat. Resiko terkena virus corona bisa diminimalisir dengan sering mencuci tangan dengan bersih, menghindari menyentuh wajah, hidung, ataupun mulut, menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit, menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk. Sementara dihindari keramaian dulu, menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker saat sakit, dan tidak berpergian saat sakit kecuali ke dokter. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Semboyan lama yang seharusnya tak hanya diingat tapi juga harus dilakukan. Solusi abadi paling ampuh adalah dengan kembali menerapkan pola hidup sehat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Ayo Indonesia, kamu bisa. Penyebaran virus corona di Indonesia hingga 18 Maret 2020 sesuai informasi dari website https://kawalancovid19.id disebutkan bahwa ada 227 terkonfirmasi terkena virus corona, yang mana 197 dalam perawatan, 11 dinyatakan sembuh, dan 19 meninggal dunia. Berita ini tentunya menimbulkan rasa khawatir bagi masyarakat. Namun, rasa khawatir ini jangan diikuti dengan panik berlebihan, tapi hendaklah diikuti dengan sikap waspada dengan mengikuti perkembangan kasus corona dari website terpercaya. Jangan termakan hoax, mematuhi kebijakan pemerintah, dan memahami gejala dan pencegahan virus corona. Demam tinggi, sesak nafas, batuk kering, Sakit tenggorokan, sakit kepala, dan nyeri dada. Yang pertama, rajin mencuci tangan, sebab tangan adalah salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Cuci tangan dengan durasi 20 detik untuk membunuh virus corona menggunakan sabun dan air yang bersih mengalir. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan kain yang bersih atau tisu. Yang kedua, hindari sentuhan wajah. Telah diketahui bahwa tangan dapat menjadi sumber penyakit sebab sering terjadi kontak dengan benda maupun orang lain. Lebih sering mencuci tangan, dan kalau tidak ada keperluan penting, jangan dulu